Shalom. Shalom. Renungan kita pada pagi hari ini tertulis di Markus 8 ayat 22. Markus 8 ayat 22 sampai 6. Ya, kita baca asal-asli. Saya pertama, lalu dilanjutkan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangan atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Ya, kita mulai dari yang pertama. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya dia menjamah dia. Di nasi nomor 22 ini ayat 22. Saya mau bertanya, di sini orang membawa orang buta kepada Yesus. Saya mau bertanya, sudahkah kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan? Seperti di sini, orang-orang membawa seorang buta kepada Yesus. Apakah kita sudah membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan? Di mana ini merupakan kita, mengingatkan kita. Apakah kita cukup hanya jemaat, datang gereja, duduk, tenang, santai? Tetapi di sini, orang-orang membawa seorang buta kepada Yesus. Dan kalau memang kita sudah pernah bawa jiwa, kapan terakhir? Adakah agak kerinduan kita lagi untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan? Saya percaya ketika kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, bukan untuk memuliakan gembala, bukan memuliakan leader-leader, bukan memuliakan saya, tapi saya percaya ketika kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, itu berarti untuk kemuliaan Tuhan. Satu orang bertobat, beribu-ribu malaikat bersukacita di sorga, di dalam kitab Lukas. Ada tidak dari dua kita ketika kita bawa jiwa, artinya ada hubungan kita dalam secara sadar tidak sadar membangun hubungan kepada Tuhan. Kita katakan ini orang buta. Orang buta kita ambil dalam dua garis besar, buta fisik, benar-benar buta, atau buta secara rohani. Artinya mungkin di sekitar saya mengatakan saya secara pribadi, wow, saya sudah pintar firman, saya sudah berkhotbah. Apakah saya masih orang buta? Saya firman ini mengingatkan saya dari mana saya berhitung. Ini orang buta. Saya kira bukan untuk jemaat saja yang dikhotbahkan. Ini harus dulu kepada saya pribadi. Kita terkadang berkata kita sudah mengenal Tuhan, tetapi kita masih buta akan mengenalkan firman. Gimana kita mengenal Tuhan? Kita percaya, kita menyatakan bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Secara iman kita yakin ketika kita mati, kita akan ke surga. Kita yakin bahwa secara iman kita akan masuk warga kerajaan surga. Artinya karena kita warga kerajaan surga, pasti warga kerajaan surga, berarti selama hidup ini kita sudah warga kerajaan surga. Persoalannya apa? Kalau di dalam negara Indonesia, Pancasila, Undang-Undang 45, undang-undang lain, KUHP, perdata semua. Tetapi pemerintahan Tuhan apa? Apa yang harus kita pegang? Firman. Saya mau katakan, saya bukan bicara firman, tapi saya ingin mengerti firman. Saya mau mengajar bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengenal Tuhan. Apakah kita
benar-benar sudah bisa melihat cahaya kemuliaan Tuhan? Atau kita masih buta untuk melihat cahaya kemuliaan Tuhan itu? Atau kita masih ragu bahwa kita itu ada kerajaan Allah? Kita harus yakin dulu, saya warga kerajaan Allah. Apa aturannya? Ada undang-undangnya di mana? Di firman. Seperti saya saat ini, saya lagi berduka. Kenapa? Ya, Grab lagi di lockdown untuk konser. Kenapa? Saya juga merasa gersang. Bukan saya datang ke Grab itu menyampaikan firman itu biar warga Grab mengerti firman. Pertama itu firman itu untuk saya. Saya sebelum menyampaikan firman itu untuk mengingatkan saya. Baru saya sampaikan. Kalau saya katakan saya tidak butuh lagi firman, saya sudah berdosa. Saya masih bisa marah. Mungkin ada jemaat kan udah sembuh dari sakit, kita doakan sembuh. Setelah sembuh tidak ikut lagi dalam ibadah. Ada secara kemanusiaan kecewa. Aduh, udah sembuh, kita kecewa. Padahal kita sudah merasa sukacita. Wah, ada orang yang kita bawa ke dalam Tuhan. Di sini dikatakan orang buta itu dibawa kepada Yesus. Artinya kita membawa jiwa-jiwa yang buta firman, yang buta mengenalkan Tuhan. Makanya ada dua. Apakah kita ini mengkaji secara fisik atau rohani? Tapi sering kita mengkaji secara fisik. Karena sama seperti di padang gurun. Kenapa umat Israel tidak sampai ke tanah perjanjian? Karena di memorinya susu dan madu. Tidak mau diproses. Pokoknya kalau udah ikut Tuhan, saya akan menjaga susu madu. Maka di dalam perjalanan ini sampai lama nyampe, dan generasi pertama tidak ada nyampe. Yang sampai ke tanah perjanjian generasi kedua. Kenapa tidak sampai? Karena tidak mau diproses oleh Tuhan. Sama di sini dikatakan di ayat 23, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Yesus membawa keluar kampung. Artinya, mau nggak minta dituntun Yesus? Saya bukan misalnya di gereja, saya menuntun mereka, tapi saya bersuka cita karena saya dipilih untuk menjadi leader untuk gembala bagi mereka. Amin. Saya bersuka cita ketika saya menjadi leader, saya menjadi pastoral, itu adalah anugerah. Karena anugerah, makanya saya juga harus berkaca dulu. Makanya di Yakobus 1 ayat 2-7 dikatakan kita dulu berkaca. Sekarang saya berpikir, tadi saya merenungkan di rumah kasih malam, apakah saya masih berbudak dalam rumah? Ternyata masih, tahu marah, tahu kecewa. Tapi yang paling apa lagi? Apakah saya sudah orang benar? Saya mau katakan, khotbah ini bukan untuk jemaat, tapi untuk pribadi saya juga dan kita semua. Amin. Artinya bukan saya harus bangga, Pak Raja dulu yang hebat, yang minta dimuliakan, ingin dipuji, bisa khotbah. Bukan. Karena seperti yang pernah saya katakan, pemain musik, pengkhotbah yang mengumpulkan kolektif yang kita katakan selama ini melayani. Saya mau katakan bahwa gereja ini untuk belajar akan mengenal Kristus. Ladang-ladangnya mana? Di luar, jangkau jiwa. Bawa jiwa-jiwa yang buta rohani kepada Tuhan. Itu baru katakan melayani. Kita di sini belajar firman Tuhan, belajar musik, belajar melayani, belajar. Di konser juga saya belajar untuk menyampaikan firman. Setelah saya sampaikan firman, merenungkan firman itu buat saya duluan. Jadi firman bukan untuk orang dan pilih, tetapi untuk saya juga. Makanya saya mau katakan, saya lagi berduka cita karena di lockdown. Kenapa? Ya, sadar-sadar ketika firman itu terus ada di tubuh
dalam ada perubahan sesuatu yang kita tidak sadari. Ternyata kita semakin dekat Tuhan. Karena firman ini mengajarkan saya, dan saya sampaikan lagi di Greenfield. Saya percaya masalah prosesnya di Greenfield, Tuhan saya menuntun, bukan saya. Saya hanya dipakai Tuhan, makanya saya katakan itu adalah anugerah. Karena saya bisa menjadi gembala seperti anugerah, artinya saya juga harus berubah. Pernah saya sering orang, Bapak, saya mau katakan, saya minta firman, begini. Tapi tidak pernah gereja. Berarti dia mengatakan dia orang benar. Kalau saya sudah mengatakan saya orang benar, saya orang suci, saya orang kudus, berarti saya berdosa, saya berbohong. Karena Yesus katakan apa? Yang butuh orang sakit apa? Tabib. Seperti yang saya katakan, saya juga belum tentu mata saya sudah bisa melihat Tuhan itu. Makanya saya harus mau diproses. Seperti orang sudah dibawa keluar kampung. Udah itu yang membawa pengen dijamah dalam nama Yesus. Jamah. Ininya dijamah harus sembuh. Saya percaya kalau dijamah sembuh nggak? Sembuh orang buta. Dengan firman aja sembuh katanya, sembuh nggak? Tetapi Tuhan kasih apa? Diludahin. Artinya mudah, pahit. Bayangkan kalau kita diludahin. Kalau kita nggak mengenal Yesus, wah saya diludah, mungkin balas dendam. Ternyata belum sembuh. Yang pertama kan belum sembuh. Artinya seperti saya katakan tadi, ketika Musa itu jalan untuk mencapai sesuatu, ada proses yang diberikan Tuhan. Saat ini juga kita mengalami corona ini. Mungkin secara ekonomi ini banyak yang bersanggah, termasuk saya. Penghasilan saya berkurang. Tapi ya, saya mau katakan, kita ingat aja. Kita ingat aja. Dia begitu besar, punya budak, punya peternakan banyak, habis semua. Sampai sahabatnya bilang apa? Karena kamu berdosa, makanya semua mengatakan petaka ini hingga kita. Tapi apa kata Ayub? Tidak Tuhan. Apakah Ayub jauh dari Tuhan? Saat ini kita mengalami corona. Cara nggak sadar ini saya yakin. Bukan saya aja mengalami, 50% saya hilang penghasilan, mengalami goncangan. Apakah saat mengalami goncangan ini saya akan jauh dari Tuhan? Saya akan jauh dari Tuhan. Usahaku udah gagal. Tuhan gak adil gitu. Tapi kita percaya, kita ikuti Ayub. Hampir hancur habis. Jangan katakan Ayub ujungnya dapat langsung 2 kali lipat, langsung simsalabim jadi anak 10 orang. Tiap tahun ada 1. Berarti minimal prosesnya 10 tahun. Lahir 1, dapat proses dari 1. Yang ujungnya udah 10 anak, semua dikembalikan 2 kali lipat. Itu tetap melalui proses. Bukan karena kita mengikut Tuhan, kita dapat mujizat langsung. Tapi Tuhan ingin proses. Seperti ini. Tuhan untuk menyembuhkan ini orang buta, dia bawa dulu keluar kampung, diludahi. Artinya ludah itu kan sesuatu yang pahit. Kalau maunya orang buta kan sembuh, langsung sembuh maunya. Tetapi si orang buta mau dituntun Yesus. Apakah kita mau dituntun Yesus agar mata rohani kita terbuka? Amin. Katakan, saya orang yang terpanggil dan saya menjadi terpilih. Karena banyak yang terpanggil, sedikit yang kita katakan kita sudah ke surga, nggak tahu nanti. Pasal kakak-kakak berbunyi, yang naik ke surga apa KTP, KTP-nya. Nah, kenapa KTP Pak? Tuhan kenapa KTP? Karena KTP-mu yang Kristen, kamu nggak Kristen. Mau nggak sama KTP-nya naik ke surga? Tapi saya percaya, firman saat ini mengingatkan kita bahwa kita akan menjadi warga kerajaan surga yang sebenarnya. Amin. Bukan cuma KTP kita tapi berbohong. Karena KTP-nya Kristen, jelas Kristen. Kamu kan hanya pengikut, ikutan. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan kita itu murid. Kenapa kita murid? Bahwa kita itu selalu diproses. Karena seorang murid apa? Belajar.
kita tamat kapan? Mau diproses Tuhan, mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Mata rohani kita harus terbuka kepada Tuhan. Jangan tertutup, jangan egois. Wah, nanti saya bawa jiwa. Oh, gembala senang, penuh gereja. Oh, bangga gembala. Bukan gembalanya, jangan lihat gembalanya. Tunggu lihat Tuhannya. Amin. Saya percaya berapa orang kita bawa satu-satu jiwa. Kemuliaan Allah akan ditunjukkan melalui gereja kita. Amin. Kita bawa dalam pertobatan. Masalah proses, biar nanti Tuhan yang memproses. Yang penting kita bawa dulu, kita bikin, kita bawa ke komsel, kita bawa. Karena apa seruan Tuhan? Kalau dia sudah bertobatlah, kerjaan Allah sudah dekat. Jangan kita pernah mengingat masa lalu kita. Oh, saya dulu waktu yang dulu saya berhasil. Dulu saya misalnya saya kerja di sini, udah melayani Tuhan dulu. Sekarang dia nggak tahu, udah turun. Mata itu yang udah buta lagi ya dia. Kenapa? Makin jauh dari Tuhan. Mari kita buka mata kita. Jangan kita terfokus dengan fisik. Kita lebih cenderung seperti itu umat Israel, susu madu. Akhirnya dalam proses gagal, bersungguh-sungguh. Makanya Tuhan alamnya apa? Ya, orang yang paling lembut adalah di dunia siapa? Musa. Dimaki. Yang kurang di tanah Mesir, makanya kamu buang kali di pada turun ini. Bayangin banyak hinaan diterima oleh Musa, tapi Musa tetap lembut karena dia tahu ini bukan dia yang bekerja, dia hanya dipakai oleh Tuhan. Memang yang dipakai oleh Tuhan itu bukan berarti enak. Seperti saya mengharapkan pujian dari Bapak Ibu. Silakan, saya lebih senang kalau Bapak Ibu berkat saya. Itu artinya mengingat saya bahwa saya sudah lagi buta. Butanya gimana? Seperti ini katanya tadi, saya melihat sabar-sabar seperti pohon, belum sembuh ya. Nah, artinya buta saya sudah mulai melihat Tuhan, tapi belum dapat melihat sepenuhnya. Sebagai umat Tuhan, kita katakan saya murid Yesus. Amin. Biar mata kita tidak buta, mata rohani kita tidak buta. Jangan kita cenderung lihat fisik. Oh, nggak akan dikatakan, Pak Raja, mobilmu berapa? 5, masuk surga. Pak B, mobilmu berapa? 3, oh, masuk surga. Pak C, mobilmu 1. Pak, kamu ada yang berkati, neraka. Saya kira dua enggak, Tuhan kita bukan begitu. Artinya jangan kita mengutamakan fisik. Firman Tuhan katakan apa? Beri persembahan terbaik. Saya mau tanya, apakah kita memberikan persembahan terbaik? Saya mau tanya, mari kita renung, apakah kita masih buta rohani semua di sini? Kalau saya nyatakan, saya masih buta. Saya bukan orang benar. Makanya saya berduka cita karena di lockdown itu konser. Karena ketika di lockdown, saya kan harusnya belajar firman ya, sebelum disampaikan. Ketika saya belajar firman, saya mengerti, habis saya mengerti, biar bisa saya baca, saya renungkan. Habis saya renungkan, baru saya bisa lakukan, bisa saya sampaikan. Artinya, ketika saya belajar firman, bukan untuk orang yang tidak, tapi untuk saya. Karena walaupun saya pemimpin, secara Yesus saya itu murid. Dan berjemaah dan spirit itu bukan murid saya, murid Tuhan. Biar Tuhan memproses. Makanya ketika saya mau bergerak, saya berdoa dulu, Tuhan urapi, berikan hikmat, berikan pengertian agar saya bisa menyampaikan, karena biarlah Kau yang berkenan untuk menyampaikan firman ini. Karena firman ini bukan tidak semua, paling utama buat saya. Saya mau katakan, ketika renungan hari ini kita harus banyak berenung. Ya katakan firman nggak perlu. Wah, apa firman kalau dilakukan? Nah, tapi apa tandanya bukti kita sudah
dosa. Saya kecewa, dosa. Saya tidak mau menerima hadirat Tuhan, dosa. Saya orang suci, saya kan mencuri kan? Berarti saya orang suci, orang kudus. Berarti saya sudah mengingkari kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan Yesus datang untuk orang sakit, bukan orang yang benar, bukan orang kudus. Artinya Yesus datang saat itu adalah untuk kita semua. Bukan kita, tidak ada sini kita orang benar, tapi orang yang dibenarkan. Saya percaya iman ini enggak kita, bahwa kita masih karena kita belum bisa percaya dengan Tuhan. Saya berharap nanti kalau kata-kata bunyi jadi maka KTP ke atas, ide Kristen kita yang harus berangkat ke atas. Baru kita lanjut lagi. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Artinya belum sembuh, karena Tuhan bukan karena nggak bisa sembuh. Sekarang memang jemaat kita juga pikir-pikir, Pak Raja, kenapa Bapak mendoakan nggak bawa minyak urapan? Nah, Bapak atau Ibu percaya minyak urapannya atau imannya? Kalau udah sumpah kanan katanya, itu baru manjur. Apalagi kasih minyak urapan. Saya mau katakan, bukan minyak urapannya. Iman kita yang mendoakan dan iman yang menerima. Sama dengan ini, kita doakan juga dia akan menerima secara iman. Kita doakan, kita tidak beriman. Karena saya mendoakan biar orang tidak tahu saya berdoa. Gagal. Karena sudah sifat manusia yang instan, yang cepat, maksudnya seperti Muhammad SAW itu kan menggambarkan kejiwaan dan itu berlaku sampai sekarang. Kita lebih cenderung minta berkat, tapi kita tidak mau melakukan perintah. Bawa jiwa kepadaku, kita tidak mau, karena sama seperti orang ini kan membawa orang buta, kan dia harus tuntut orang buta, namanya kerjanya. Baru kita memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan. Artinya membawa jiwa itu tidak gampang. Pasti juga diproses. Bukan kalau memang enak, udah di gereja kami begini kasih promo, pas sudah kan, jangan mimpi Bapak Ibu. Ketika kita bawa jiwa, di situ kita sudah diproses oleh Tuhan. Amin. Artinya, oh ya ini orang belum bertobat, ini orang ngomong sembarangan, ini orang pakai aturan, nggak percaya firman. Coba kita bawa. Makanya saya mau katakan, mari kita membaca firman dan merenungkannya, amin. Agar kita bisa membawa jiwa-jiwa juga. Jangan kita berpikir secara instan seperti ini tadi, maksudnya yang membawa ini masuk semua, ya. Tapi si orang sudah dituntun, mau ikut, mau dalam proses Tuhan, dan kita juga harus ikut dalam proses Tuhan. Walaupun kita membawa jiwa, kita juga harus proses Tuhan. Pertama apa? Baca firman. Gimana kita mau membawa kepada Tuhan dan kita tidak mengerti firman? Gimana kita membawa kepada Tuhan? Firman yang kita renungkan, artinya firman itu hanya dihafal, tapi tanpa pemahaman. Gimana kita membawa jiwa kepada Tuhan kalau firman itu tidak kita laksanakan? Makanya baca dulu firman, renungkan, ada proses. Saya percaya renungan hari ini mengingatkan kita bahwa kita sudah berkaca saat ini. Saya orang rohani. Maksud saya loh, bukan Bapak Ibu doang ya. Saya sudah katakan, maksud saya. Apalagi kita membawa jiwa. Ini masih kita udah total nih. Nah, jadi udah di mana kita melihat? Tahap proses pertama sama ini. Ini juga kan mengajarkan kepada murid Yesus. Mereka itu juga waktu ini masih tahap proses, masih tahap belajar. Namanya murid belajar. Lihat, dia nggak langsung bilang sembuh. Jadi murid, lah,
juga ikut dalam proses Tuhan. Lalu yang selanjutnya, orang itu memandang ke depan lalu berkata melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan satu atas pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Kita firman, kita baca, kita renungkan, kita rasakan bahwa jiwa maka kita semakin terang. Tapi betul-betul terang benar ya, tapi terang. Mari kita diproses Tuhan dalam perayaan juga siap diproses Tuhan. Segala sesuatu, walaupun cara ekonomi corona sekarang ini, hati-hati ini rumah tangga setiap ada yang pecah. Tapi saya dengan iman, rumah tangga jemaat-jemaat yang percaya pada Kristus tidak ada yang pecah. Amin. Tapi kalau kita rohani, setiap apalagi nggak beras ya, anak-anak mana, wah orang sekolah, uang pulsa, ribut rumah tangga. Tapi kita belajar dari Ayub, walaupun sudah hancur habis, sampai saatnya katakan karena kau berdosa. Apa salahku? Apa dosaku? Dia nggak meninggalkan Tuhan. Walaupun kita diproses dalam persoalan sekarang ini, katakan kita lagi diproses oleh Tuhan. Amin. Bahwa proses ini akan menentukan kita, membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, dan mata rohani kita semakin jelas, dan cahaya kemuliaan Tuhan ada di depan kita. Malam ini saya dipanggil Tuhan, saya sudah siap. Kenapa? Sudah ada cahaya kemuliaan Tuhan. Saya kalau meninggal malam ini artinya pulang kampung, kembali ke rumah Bapa di surga. Nah, bukan di dunia lagi. Saya percaya kita firman ini mengingatkan kita, dan kita jangan melihat secara fisik, berusaha kita melihat secara rohani persoalan-persoalan. Jangan ada persoalan pribadi kita juga bisa dikatakan bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan agar Tuhan semakin besar nyatakan berhati kita. Amin. Oke, mari kita berdiri. Selidiki